Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini eh, dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Eh, dalam kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu sebenarnya ini tugas dari mata kuliah struktur data yang di mana di dalamnya eh, membuat gagasan PKM GFT ya. Tapi ini sebatas latihan. Yang di mana judul yang kami angkat tuh di sini sistem informasi keamanan data berbasis aplikasi sebagai pencegahan kebocoran data pada masyarakat. Yang di mana dirancang dengan bahasa pemrograman C++ salah satunya ya. Oke, next. Oke, ini anggota kelompok kami. Ada 5 orang tadi, dan selanjutnya di sini ada yang akan kami jelaskan, yaitu pertama dari isi tugas kami yaitu pendahuluan, kedua gagasan, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat daftar pustaka. Oke, selanjutnya. Oke, pada bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Panca Ramadan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pendahuluan ini kita ada satu latar belakang. Keamanan data adalah hal yang sangat penting di mana terdapat usaha untuk melindungi dan menjamin terjaga sebuah data, yaitu kerahasiaan data, keutuhan, dan ketersediaan data. Dengan terjaganya ketiga hal tersebut, maka pengguna merasa tenang karena privasinya terjaga. Kerahasiaan data harus selalu terjaga agar tidak ada hal yang merugikan pemilik data, misalkan data tetap aman ketika melakukan aktivitas jelajah internet. Keutuhan data pun harus dijaga, seperti tidak ada modifikasi data dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ketika sebuah data dibutuhkan oleh pemilik data, tidak ada upaya pencegahan pihak lain untuk mengakses data tersebut. Tetapi untuk menjaga keamanan data tersebut tidak semudah yang kita bayangkan, karena terdapat beberapa kasus terkait bocoran data pribadi. Misalkan pada tahun 2018 di sebuah berita yang mengagetkan di mana terdapat 87 juta bocoran data firma Cambridge Analytica. Sekitar 1 juta data tersebut berasal dari Indonesia. Maka, oleh dari itu, harus adanya kesadaran masyarakat terhadap keamanan data karena dapat merugikan pemilik data. Menyikapi masalah keamanan data yang rentan bocor, perlu adanya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait kesadaran tentang pentingnya menjaga keamanan data dan kerahasiaan data, seperti tidak ada memberikan data pribadi sembarangan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. 2. Tujuan dan manfaat keamanan data. Menyikapi masalah yang terjadi pada masyarakat, penulis mempunyai gagasan yaitu memberikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi dengan informasi keamanan data berbasis aplikasi sebagai pencegahan kebocoran data pada masyarakat dengan bahasa pemrograman C++. B. Tujuan dan manfaat dari masalah-masalah yang diuraikan, maka dapat diketahui tujuan dari gagasan itu yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait keamanan data. 2. Terciptanya keamanan data pada masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Galuh. Gagasan A. Kondisi keamanan data. Pada zaman perkembangan teknologi maju ini, semua hal banyak beralih ke layanan internet. Mulai dari hiburan, membaca buku, komik, dan berita, hingga memesan makanan pun dapat lebih mudah karena perkembangan teknologi ini. Dengan keadaan tersebut, pastinya masyarakat berlomba-lomba menggunakan kemudahan tersebut agar tidak tertinggal perkembangan zaman tersebut. Pemerintah pada tahun 2021 menggagaskan sebuah program bernama Literasi Digital Nasional yang merupakan bagian dari percepatan transformasi digital yang tujuannya agar masyarakat Indonesia makin melek akan dunia digital. Di sisi lain, dari program tersebut akan membawa pengaruh negatif dengan perkembangannya dunia digital di masyarakat. Contoh
kasus kejahatan dunia digital dialami oleh BPJS. Pada Mei 2021 terdapat berita bahwa BPJS mengalami pembobolan data diduga sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia berasal dari BPJS Kesehatan bocor dan dijual di forum hacker. Dan kita tidak tahu apakah data pribadi kita juga aman ketika berjejaring di internet, seolah-olah kita merupakan aman-aman saja. Karena maraknya kebocoran data tersebut, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam berjejaring di internet. Jangan sampai memberikan atau memposting data pribadi di dunia digital, maka dari itu perlunya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data pribadi tersebut. Karena jika data pribadi tidak sampai bocor, orang yang tidak bertanggung jawab hal tersebut akan sangat membahayakan pemilik data. Upaya yang dilakukan dalamnya adalah penawaran konsep sistem informasi berbasis aplikasi ini memiliki fungsi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesadaran pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Saat berjejaring dunia internet, pemahaman tersebut harus diberikan kepada masyarakat karena maraknya pembobolan data pribadi yang terjadi akhir-akhir ini. Contohnya seperti perusahaan seperti Facebook pun mengalami kebocoran data pada penggunanya. Bagaimana dengan kita yang sehari-hari selalu berbaris di internet, rasa aman-aman saja? Dan selanjutnya dibacakan oleh Perjanjian Al-Azhari. Ya, yang ketiga, informasi keamanan data berbasis aplikasi. Pertama ada konsep. Di dalam konsep ini merupakan ada sistem informasi berbasis aplikasi ini di dalamnya terdapat sebagai informasi mengenai keamanan data, yaitu A. Keamanan data. Penjelasan mengenai keamanan data, macam-macam data pribadi yang harus dijaga. B. Bagaimana menjaga data pribadi. Cara menjaga data pribadi pada komputer atau handphone kita. Yang C. Macam-macam keamanan data. Penjelasan singkat mengenai cara menjaga keamanan data. Yang D. Pelayanan keamanan data. Di dalam pelayanan data ini terdapat berbagai layanan keamanan. Dan seperti mengecek apakah data kita pernah terbobol atau tidak. Dan di dalam aplikasi juga selalu diupdate informasi mengenai hal tersebut. Kedua, program aplikasi. Program aplikasi ini disusun dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman, salah satunya bahasa pemrograman C++. Dan di bawah ini merupakan tampilan sederhana yang dapat digambarkan dari aplikasi ini. Contohnya pada gambar di samping ini. Ya, selanjutnya yang keempat, pihak-pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan. Gagasan informasi keamanan data berbasis aplikasi ini akan terwujud apabila adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan para tenaga IT serta pemerintah dalam merencanakan pencegahan terjadinya kebocoran pada pengguna internet. Sehingga pengguna internet paham akan kesadaran penting menjaga keamanan data pribadi. Dan yang kelima, terakhir, langkah-langkah yang diperlukan. Gagasan dalam proposal ini adalah salah satu langkah yang awal dan strategis untuk mewujudkan atau mengimplementasikan gagasan ini. Diharapkan hal ini dapat mempertimbangkan untuk merencanakan sistem informasi keamanan data berbasis aplikasi, maka pentingnya keamanan data pribadi pada diri masyarakat. Selanjutnya dibacakan oleh Indra. Oke, tetap pada slide ini. Di gambar di samping, slide selanjutnya. Slide sebelumnya, mohon maaf. Oke, pada gambar di samping, itu sebuah gambar di mana dari program yang kita gagas ini kan tadi aplikasi ini adalah tampilan dalam aplikasinya. Ini tampilan sederhana sebetulnya, yang dimana nantinya di dalam aplikasi pengamanan data ini terdapat keamanan data, pemahaman kepada masyarakat tentang keamanan data, apa aja sih keamanan data itu, terus juga terus menjaga data pribadi, bagaimana cara menjaga data pribadi. Terkadang pada masyarakat tuh banyak mungkin yang belum
tahu cara menjaga data pribadi. Kita nggak tahu data kita masih aman atau tidak. Gitu. Terus ada selanjutnya macam-macam keamanan data, nanti dijelaskan tentang macam-macam keamanan data, dan jika dimungkinkan dalam gagasan ini sebetulnya diinginkan pelayanan keamanan data, di mana dalam pelayanan keamanan data ini terdapat sebuah pelayanan dari pihak tenaga IT untuk mengecek data seseorang, misalkan dicek apakah datanya itu aman atau tidak, dan jika memungkinkan lagi perkembangan dunia IT, kita bisa melacak orang-orang yang melakukan pembobolan data tersebut, gitu. Atau sekarang banyak kejahatan yang mengandalkan data pribadi. Itu jika data pribadi bocor itu akan sangat berbahaya bagi pemilik data pribadi tersebut. Oke, slide selanjutnya. Oke, pada kesimpulannya, sistem informasi keamanan data berbasis aplikasi ini merupakan sistem informasi keamanan data berbasis aplikasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan data. Konsep sistem informasi berbasis aplikasi ini hanya sebatas sebagai media pencegahan, ya, sebagai media pencegahan. Itu poin pertamanya, agar tidak terjadi pembobolan data pribadi dikarenakan masyarakat kurang paham mengenai keamanan data. Dan jika memungkinkan, jika bisa gitu, pada konsep ini terdapat adanya sebuah layanan yang membantu masyarakat untuk mengetahui datanya aman atau tidak, yang di poin sebelumnya tadi terdapat pada pelayanan keamanan data, seperti itu. Terus ada implementasi, yang dimana implementasi itu pelaksanaannya, di mana implementasi gagasan, pengimplementasian pada konsep gagasan ini dapat diterapkan pada masyarakat, yang dimana ini kan aplikasi, jadi bisa ada dalam ponsel masyarakat, diakses gitu, di mana di dalam ponsel masyarakat tersebut terdapat sebuah aplikasi sistem informasi berbagi, maksudnya terdapat sebuah sistem informasi berbasis aplikasi ini. Terus dampak yang diinginkan pada gagasan ini, dampaknya yang dimana pada konsep ini diharapkan akan tercipta pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan data pada masyarakat, sehingga masyarakat akan menjadi lebih berhati-hati dalam berjejaring di internet. Oke, itu kesimpulannya. Ke slide selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya ini merupakan daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini ada beberapa yang kami baca sehingga menimbulkan ide gagasan tadi. Kami baca beberapa jurnal ini, namun tidak semuanya dari jurnal tersebut diangkat, cuman kami membacanya saja, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami masih belajar. Jika ada kesalahan atau apapun, silahkan bimbing kami dan komen ya pada video kami ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.